Pengentrian transaksi penjualan bagi perusahaan jasa. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka aplikasi My Accounting versi 18. Lalu setelah dibuka, tampilan yang akan muncul seperti ini. Jangan lupa untuk mengklik open karena di sini posisinya kita sudah mempunyai file yang akan dibuat atau yang akan dikerjakan. Nah, dilanjut, file yang akan kita buka adalah file nomor 9 dari 16 file yang telah tersedia, yaitu file transaksi pembayaran utang. Lalu setelah itu di double klik, maka kita akan masuk ke laman My Accounting versi 18. Dan ini dia tampilan beberapa fitur menu accounting yang tersedia, yaitu ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Tapi karena di sini kita judulnya akan membayar hutang, maka dari itu kita klik icon sales. Lalu dilanjut dengan klik enter sales. Dan ini dia tampilan yang akan kita lihat setelah kita mengklik menu enter sales. Karena ini merupakan sebuah penginputan transaksi penjualan secara tunai, maka dari itu kita perlu menambahkan terlebih dahulu customer-nya. Untuk lebih dahulu pengerjaan kita buat baru, yaitu dinamakan dengan customer tunai dengan ID numbernya C-004. Nah, untuk tata cara pengerjaannya, yang pertama kita pilih dulu siapa customer-nya. Nah, di sini kita pilih customer tunai yang tadi telah kita buat. Lalu, untuk keterangan terminnya, pilih COD karena ini merupakan sebuah transaksi penjualan secara tunai. Lalu, jangan lupa untuk teks inklusifnya di unchecklist supaya tidak mempengaruhi pajak. Lalu, setelah itu, kita isi datanya dari bukti transaksi yang akan diinput, dimulai dari nomor bukti transaksi, dan juga tanggal transaksi kapan transaksi tersebut terjadi. Tetapi ada sedikit kendala nih, kenapa kolomnya seperti itu? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita pilih menu layout yang ada di bawah, lalu setelah itu klik menu item. Maka tampilan pun akan berubah. Setelah layoutnya berubah seperti ini, dilangsungkan saja diisi dengan data yang tersedia dari dokumen transaksi tersebut, dimulai dari berapa kuantitinya, berapa number itemnya, apa deskripsinya, dan juga berapa harganya. Lakukan secara berulang sehingga total semua jumlah transaksinya ada 4, seperti gambar yang ditampilkan. Ketika semua transaksi telah dilakukan, maka jumlah subtotal dengan total amount akan sama apabila keterangan pajaknya atau keterangan teksnya yaitu NT atau not reportable. Nah, karena ini merupakan sebuah penjualan secara tunai, maka dari itu total balance due-nya harus Rp0 dan pada kolom isian pay today harus diisi sesuai dengan nominal yang ada di balance due. Dan untuk metode pembayarannya atau payment methodnya harus diisi dengan cash karena ini merupakan penjualan secara tunai yang dimana uangnya diterima secara cash atau secara langsung. Setelah selesai menginput data tersebut, untuk mengecek kebenaran jurnalnya, kita klik pada keyboard atau pencet pada keyboard yaitu Ctrl+R. Setelah itu, klik record sebagai pengakhiran. Lanjut ke subbab kedua, yaitu pencatatan transaksi penjualan secara kredit. Sebagai contohnya, di sini kita pilih customer-nya yaitu Marta. Dan jika kredit, kalian jangan lupa terminnya yaitu 2/10 N/30. Karena perbedaan antara penjualan secara tunai dan secara kredit hanyalah terletak pada keterangan terminnya. Dan untuk pengisian selanjutnya, diisi sesuai dengan tata cara pengerjaan sebelumnya. Dilangsungkan saja, ini adalah beberapa data transaksi yang telah diinput. Tetapi ada juga nih sedikit perbedaan antara penjualan tunai dan kredit, yaitu terletak pada kolom pajak atau kolom teks, yang dimana jika penjualan secara tunai, keterangan tersebut diisi dengan NT atau non reportable. Jika penjualan secara kredit diisi dengan keterangan
VAT atau Value Added Tax. Karena perbedaan antara kolom pajak itulah ada sedikit perbedaan dengan jumlah nominal yang akan terbayarkan atau dibayarkan. Jika pada penjualan secara tunai, pada pengisian teksnya nominalnya Rp0, tetapi jika pada penjualan kredit, pengisian teks tersebut akan ada nominalnya. Maka pada jumlah isian balance due-nya pun tidak akan Rp0, karena ini bukan dibayar secara tunai. Tidak lupa, sebagai pengakhiran, kita cek kebenaran jurnalnya dengan klik Ctrl+R lalu di-record. Dilanjut ke subbab yang ketiga, yaitu retur penjualan dari transaksi penjualan secara tunai. Pada tata cara pencatatannya pun hampir sama, hanya memiliki perbedaan ketika mengisi pada kolom quantity. Yang dimana ketika di penjualan secara tunai, ketika kita mengisi kolom quantity, langsung mengisi dengan nominal angka. Tetapi jika pada retur penjualan, sebelum mengisi angka tersebut, terlebih didahulukan menggunakan tanda min atau tanda negatif. Sehingga ketika sudah mengentri data tersebut, jumlah subtotal dengan total amount tidaklah lagi sama seperti pada penjualan tunai. Karena adanya sebuah pengisian dari jumlah pajak. Sehingga total dari balance due tidaklah lagi Rp0, melainkan adanya sejumlah nominal yang harus dibayarkan. Jika sudah selesai mengentri data tersebut, jangan lupa untuk mengecek kebenaran jurnalnya dengan mengklik Ctrl+R. Tidak selesai sampai di situ, ada pula tahapan selanjutnya, yaitu klik tanda panah pada nama deskripsi penjualan tersebut, yaitu di mana kita akan mengubah income account yang tadinya sales menjadi akun sales return. Jangan langsung di-record karena masih ada step selanjutnya, yaitu klik register yang ada di bawah lalu pilih return entity. Nah, di sini kita pilih transaksinya lalu di pay refund. Setelah kita mengetik pay refund, maka tampilan itu akan berubah seperti ini. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengisi nomor cek, tanggal transaksi, dan juga jumlah nominal yang akan dikembalikan, karena ini merupakan sebuah retur penjualan. Lalu setelah itu, pada keterangan amount di atas, akun cash on hand diubah menjadi akun petty cash. Setelah semua data terisi, maka langsung dicek kebenaran jurnalnya, yaitu dengan klik Ctrl+R. Dengan klik OK, lalu setelah itu klik record. Nah, sekarang dilanjut ke subbab terakhir atau retur penjualan secara kredit. Untuk cara pengisiannya pun sama seperti pada penjualan kredit, hanya bedanya ketika kita mengentri jumlah quantity pada dokumen tersebut, ketika kita isi di dalam format ini, kita menggunakan tanda negatif terlebih dahulu sebelum menulis atau mengetik angka tersebut. Dilangsungkan saja, ini adalah jumlah transaksi yang telah kita input. Nah, pada isian subtotal dan juga total amount, tentu nilainya berbeda atau nilai nominalnya berbeda karena adanya sebuah keterangan pajak, yang dimana pajak di sini menggunakan keterangan VAT, bukan menggunakan keterangan NT, yang menyebabkan keterangan pada balance due memiliki nilai nominal. Seperti biasa, jangan lupa untuk mengecek kebenaran jurnal dengan mengetik atau mengklik Ctrl+R. Sebelum dilanjutkan ke record, langkah baiknya di sini kita mengecek terlebih dahulu satu persatu data transaksi nama akunnya, apakah sudah di sales return atau belum. Ketika nama akun itu sudah ter-sales return keterangannya, maka dilangsungkan ke tahap berikutnya. Dan di tahap selanjutnya adalah kita mengklik register yang ada di bawah, lalu setelah itu kita pilih menu return and credit. Lalu dipilih nama customer-nya, setelah itu klik yang ada di bawah apply to sell. Dan ini adalah tampilan ketika kita telah mengklik apply to sell. Yang perlu kita isi di sini adalah nomor bukti transaksi,
tanggal transaksi, siapa customernya, memonya, dan beberapa transaksi yang perlu disesuaikan. Sehingga nilai akhir yang kita miliki setelah kita menyesuaikan nominal yang akan kita input, yaitu nilai dari out of balance-nya harus Rp0. Ketika transaksi tersebut sudah selesai di input dan out of balance sudah Rp0, langsung saja untuk klik record yang ada di bawahnya.